Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pantai di sore hari, melihat sunset elok sekali. Salam hormat setulus hati kepada Dewan Juri yang penuh dedikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berdiri di ambang bulan yang selalu kita rindukan. Bulan yang kedatangannya disambut dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman dan ditunggu dengan hati yang bergetar, penuh dengan harapan. Tentu saja Ramadan yang berkah, bulan yang buat terasa langit lebih dekat, doa terasa lebih kuat, dan air mata taubat terasa lebih hangat. Betapa bahagianya dan bersyukurnya kita dengan nikmat, kesempatan, umur di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Namun, di balik sukacita itu, ada kesedihan yang begitu mendalam sesama umat muslim. Di belahan bumi lain, saudara-saudara Gaza masih tiap hari menjalani bayang-bayang konflik, berhadapan dengan runtuhan bom dan runtuhan bangunan. Tanah Palestina menjadi saksi air mata dan kehilangan. Ketegangan antara dua negara bagaikan bara yang tak pernah benar-benar padam. Ramadan tahun ini hadir di saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia seperti kehilangan ketenangannya, manusia seperti kehilangan kesabarannya, dan tiap hari kita membaca berita yang membuat dada terasa sesak. Namun, justru inilah Ramadan datang di saat kekacauan dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah berikan waktu Ramadan di saat bulan puasa yang penuh dengan ketenangan ini, tetapi dunia sedang menyuguhkan kegelisahan? Wahai saudara Islam setanah air, teringat satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bahwa tujuan puasa adalah membentuk hati yang bertakwa. Dan di dalam hati yang bertakwa ada rasa empati kepada sesama manusia. Saudaraku, di saat kita menahan lapar berpuasa, Allah ingin kita memahami penderitaan orang lain.
Di saat kita menahan lapar berpuasa, Allah ingin kita ingat ada orang yang lapar bukan karena berpuasa, tetapi karena keadaan. Bayangkan, di saat kita menunggu azan maghrib, ada orang yang bukan menunggu karena azan, tetapi karena berjaga ketika ada suara sirine tanda bahaya datang. Di saat kita berbuka dengan makanan yang hangat, ada orang yang buka dengan rasa cemas, tidak tahu apakah bisa bertahan hidup sampai esok hari. Ketika kita sholat tarawih menggunakan pakaian terbaik dan karpet yang terbaik, ada orang yang sholat di antara puing-puing dan debu. Inilah mengapa Ramadan itu penting. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya umat Islam harus bersatu dan harus bersyukur. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam adalah satu keluarga besar. Jika ada yang terluka, maka orang lain juga ikut terluka. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman bagaikan satu tubuh, dan ketika tubuh itu satu sakit, tubuh bagian lain juga akan merasakan sakit. Artinya, ketika kita melihat ada orang menderita karena perang, hati kita juga merasakan penderitaan yang sama. Ramadan mengajarkan arti tentang bersyukur. Di saat kita berpuasa dengan ketenangan dan keamanan, ada orang yang berpuasa di antara ledakan menuju kematian. Selain itu, Ramadan memasukkan kita keimanan. Sejarah mencatat, Islam dulu pernah ada dalam kondisi perang, yaitu perang Badar, di mana saat itu kondisi Muslim hanya ada 313 orang dengan persenjataannya seadanya melawan kafir Quraisy 1000 orang dengan pasukan persenjataan yang full upgrade dan lengkap. Namun ada senjata yang lebih kuat daripada senjata, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara se-Islam setanah air, pesan Ramadan bagi dunia sangat jelas. Ketika dunia dengan segala kebenciannya, umat Islam datang membawa kasih sayang. Ketika dunia penuh dengan konflik, umat Islam datang membawa kedamaian. Mungkin kita tidak berada dalam perang, namun kita bisa berpotensi dan bisa berkontribusi dengan cara yang besar, yaitu dengan doa. Kemudian kita bisa menjaga sesama dan juga bisa membantu antara umat yang lain. Saudara-saudara semuanya, mengambil hikmah dari Ramadan tahun ini, ada hal penting yang bisa saya sampaikan. Walaupun mungkin kita tidak ada di medan yang belum mulang darah, tapi kita tidak tahu Allah akan memberi kapan umur kita. Maka dari itu, bersyukurlah kita sampai di titik ini dan jadikan Ramadan sebagai potensi perubahan diri. Jadikan Ramadan versi terbaik diri kita. Semoga Ramadan benar-benar menjadi titik perubahan kita